Salah satu alasan kenapa aku milih Jogja jadi tempat pertama buat mulai perjalanan sebagai traveler itu simple banget. Karena budaya dan sejarahnya yang bikin aku penasaran. Ditambah lagi kata orang-orang, Jogja itu romantis. Emang iya? Yuk kita buktikan bareng-bareng. Hai semuanya, di video kali ini aku bakal ngajakin kalian jalan-jalan seru di Yogyakarta. Kalau menurutku, ke Jogja yang paling wajib tuh eksplor budaya dan sejarahnya. Soalnya hampir setiap sudut kota ini tuh punya cerita. Dan enaknya lagi, tempat-tempat yang aku datangi hari ini lokasinya deket-deketan. Jadi bisa banget dijelajahi dalam satu hari. Sebelum mulai, tentu saja sarapan dulu dong biar makin semangat. Aku memilih Pasar Ngasem untuk menjadi tempat sarapanku pagi ini. Ini adalah salah satu pasar tradisional tertua yang ada di Yogyakarta. Berdiri sekitar tahun 1809. Dulu terkenal sebagai pasar burung, tapi sejak tahun 2010 pedagang burungnya dipindahkan. Dan sekarang jadi pusat kuliner tradisional plus tempat kumpul komunitas-komunitas lokal. Pagi itu aku nyobain soto daging plus minuman jahe serai. Enak banget pokoknya buat sarapan. Di sini pilihannya banyak banget. Dari jajanan tradisional sampai makanan-makanan berat. Pokoknya cocok buat isi tenaga sebelum keliling. Setelah kenyang, aku melanjutkan perjalananku sekitar 2 km dari Pasar Ngasem menuju Museum Kereta Keraton atau Kagungan Dalam Wahana Rata. Nah, kalau untuk menuju Museum Kereta Keraton, kalian bisa kok untuk naik transportasi umum. Tapi pagi ini aku milih untuk jalan kaki untuk menikmati suasana pagi di kota Yogyakarta. Oke, kita udah ada di salah satu museum kereta kuda yang ada di Yogyakarta. Jadi di sini bervariasi tergantung dari fungsional atau yang menumpangi kuda pada zaman itu ya, teman-teman. Kereta ini beberapa dibuat dari luar negeri dan memiliki usia yang sudah cukup lama ya, bermula dari sekitar tahun 1800-an, teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat lagi beberapa jenis kereta. Di Museum Kereta Keraton kita bisa melihat banyak banget koleksi kereta kuda milik Kesultanan Yogyakarta. Ada yang dipakai buat pernikahan, ada yang dipakai untuk pemakaman raja, sampai ada kereta yang usianya ratusan tahun. Dan ada juga beberapa koleksi kereta yang sifatnya sakral, jadi nggak boleh difoto ya. Menariknya lagi, di Museum Kereta Keraton ini, setiap hari Sabtu ada event turangga loh. Di event turangga ini, kita bisa foto bareng abdi dalam dan kudanya, belajar cara merawat kuda, memberi makan kuda, bahkan kita bisa naik kuda untuk keliling di dalam museum. Seperti yang aku lakukan pada pagi hari ini. Kebetulan saat aku berkunjung ke Museum Kereta Keraton, ini adalah hari Sabtu. Jadi aku bisa menyaksikan secara langsung bagaimana cara merawat kuda. Tiket masuk Museum Kereta Keraton itu sekitar 20.000 per orang. Dari Museum Kereta, aku melanjutkan perjalananku ke Keraton Yogyakarta. Gak perlu jalan jauh, soalnya Keraton Yogyakarta letaknya berseberangan dengan Museum Kereta. Tiket masuk ke dalam keraton adalah 15.000 per orang, dan di sini kita bisa ketemu dengan abdi dalam.
Abdi dalam adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk keraton ini. Ya, mereka lah yang setiap harinya menjaga tradisi dan budaya keraton. Kalau kalian datang sekitar pukul 10 atau 11 kayak aku, kalian dapat menyaksikan tarian klasik di Bangsal Sri Manganti. Tarian ini diiringi dengan alat musik gamelan. Kita juga dapat menjelajahi beberapa bangsal, museum, dan area inti keraton yang penuh sejarah. Dari Keraton Yogyakarta, aku melanjutkan perjalananku ke Taman Sari. Taman Sari dulunya dikenal sebagai Istana Air Keluarga Sultan. Di sini ada Gedung Gapura Hageng, Umbul Pasiraman atau kolam pemandian Sultan dan Putri Keraton pada saat itu, Sumur Gumuling yang dulu dipakai sebagai masjid, sampai lorong rahasia yang konon menghubungkan Taman Sari dengan keraton. Taman Sari ini adalah tempat yang cantik banget dan fotogenik deh. Tapi bukan cuma estetik, setiap sudutnya punya cerita. Tiket masuk ke dalam Taman Sari adalah 15.000 untuk wisatawan lokal dan buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Terakhir, aku mampir ke Batik Seno, galeri batik lukis yang didirikan oleh Taslim BS. Di sini bukan cuma lihat koleksi batik yang cantik-cantik doang, tapi kita juga bisa ikut workshopnya loh. Kita bisa memilih paket-paket workshop yang pengen kita ikutin. Nah, tapi karena aku datangnya kesorean, aku ngambilnya short workshop yang seharga 75.000 doang. Soalnya ukuran kain untuk membatiknya lebih kecil sehingga waktu untuk pengeringannya juga lebih singkat. Serunya kita dibimbing langsung loh. Dari mulai mencanting, ngerjain motif pakai lilin panas, pewarnaan, sampai dengan pengeringan. Walaupun pemula, tetap bisa bikin karya sendiri dan dibawa pulang. Nah, hasil membatiknya bisa dijadikan souvenir nih. Rasanya pokoknya puas banget. Banyak juga turis mancanegara yang ikut workshop di sini. Perjalanan kali ini pokoknya benar-benar seru. Dalam satu hari, aku bisa makan enak, belajar sejarah, lihat budaya yang masih hidup, bahkan aku bisa bikin batik sendiri. Jadi, menurut kamu Jogja romantis gak sih? Menurutku iya. Bukan cuma soal pasangan ya, tapi romantis karena kota ini bikin kita jatuh cinta sama cerita dan kenangannya. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau liburan ke Yogyakarta ya. Jangan lupa buat masukin tempat-tempat ini ke bucket list kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di perjalananku yang berikutnya.